yang akan datang dan seterusnya kita online ya. Sementara saya belum bisa masuk, online dulu. Oke, sebelum acara kuliah dimulai, siapa yang mau membacakan Quran? Siapa? 2 orang aja. Fariji mau? Sandi? Sandi gimana? Sandi mau? Anggita? Iya, Pak. Ya, kamu bacakan Quran ya. Iya, Pak. Surah kemarin Al-Baqarah, sekarang Al-Imran. Ya. Surah apa, Pak? Al-Imran. Baik, Pak. Ayat 1 sampai 3 ya. Ya. Bentar, tak tarikan satu lagi ya. Asepi? Ya. Kamu ayat 4 sampai 6 ya. Al-Imran. Ya. Ya. Sekarang mulai Mbak Anggita. Baik, Pak. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Sudah, Pak. Ya, lanjutnya. Astagfirullahaladzim. Ya. Terima kasih Mas Asep dan Mbak Anggita yang telah membacakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 1 sampai 6 ya. Sekarang sebelum kita mulai kuliah, saya sampaikan dulu materi yang akan kita bahas dari awal sampai akhir ya. Kita share dulu ya.
Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nanti pertemuan pertama kita mengenal ergonomi ya dan lingkupnya. Kemudian besok pertemuan kedua dan ketiga itu antropometri, 2 kali pertemuan. Terus fisiologi kerja, pertemuan keempat dan kelima. Nah, kemudian ergonomi lingkungan yang menyangkut masalah temperatur, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, getaran, dan sebagainya pada pertemuan ke-6 dan 7. Dan ke-8 diakhiri dengan UTS. Ya. Nah, setelah UTS itu oleh Bu Khairul. Nah, nanti ini diajar 2 orang, saya dengan Bu Khairul. Pertemuan ke-9 yaitu biomekanika, kemudian ergonomi kognitif, pertemuan ke-10 dan 11-12 itu aspek mental dalam ergonomi dan respon. Ke-13 ergonomi makro. Ya. Nah, ke-14-15 itu aplikasi ergonomi ya, dalam dunia industri. Kemudian UAS ya. Nah, saya itu selain UTS ada 1 kali tugas ya gitu. Nanti untuk membantu UTS-nya ya. Jadi tugasnya diperkirakan setelah pertemuan kelima ya. Setelah pertemuan kelima, kemudian pertemuan ke-6 ke-7, nah nanti ada tugas di sana. Ya. Itu pertemuan ergonomi dan perancangan sistem kerja. Ada berapa? 15, ada 16 ya, 16 kali dengan UTS dan UAS ya. Nah, ini sudah sudah jelas belum masalah pertemuan? Ada yang ingin tanya? Sudah jelas? Jelas, Pak. Ya, nanti Bu Khairul nggak tahu ya, nanti apakah ada tugas atau apa, nggak tahu saya. Kalau saya masih ada tugas ya. Oke. Nanti dikerjakan berkelompok aja ya, berkelompok. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke materi 1 ya. Oke, bisa dilanjut ke materi 1? Bisa, Pak. Ya, oke. Nanti kita sambil diskusi ya. Nanti biar hidup ini ya, suasananya hidup ya. Nah, kita lihat materi 1. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, sudah. Oke. Ya. Ergonomi dan dunia industri ya. Kita tahu tentang ergonomi itu berfungsi sekali buat kehidupan manusia karena di sana merancang suatu alat atau bahan digunakan oleh manusia. Jadi yang baik itu orang bekerja itu alat menyesuaikan dengan orangnya, bukan sebaliknya. Bukan kita menyesuaikan dengan alat ya, bukan ya. Nah, ini saya contohkan orang yang menggunakan tempat duduk komputer ya, menggunakan
tempat duduk untuk mengerjakan memakai alat komputer. Ya. Yang pertama duduk ya, dengan santai ya. Nah, kemudian yang kedua itu berdiri. Ya. Ini berdiri. Yang ketiga itu setengah berdiri. Ya. Nah, kemudian yang keempat juga berdiri. Nah, kalau kita lihat mereka yang menggunakan komputer, nah, dengan kualitas atau kapasitas alat yang dirancang seperti ini, tentunya akan menghasilkan hasil yang optimal. Ya. Nah, saya tanya dulu, Anda kalau di tempat kos itu ngetik komputer atau dengan laptop ya, itu dengan meja dan kursi atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, dengan apa? Lesehan, Pak. Nah, lesehan. Ya, nah itu Anda duduk tidak ergonomis, duduk tidak alamiah namanya. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari nggak apa-apa Anda menggunakan itu. Tapi lama-kelamaan cepat capek. Cepat capek enggak, Mas? Iya, Pak, sakit pinggang. Ya, sakit pinggang. Iya, jelas itu. Sakit pinggang. Ya. Nah, ada yang memakai meja? Ada, Pak. Ada. Nah, sekarang Anda memakai meja, itu posisinya bagaimana? Posisi lengan Anda berada sejajar dengan keyboard. Pakai meja tapi lesehan, Pak, meja kecil. Oh, meja kecil. Jadi meja itu ya, meja untuk ngaji anak-anak itu ya? Iya, Pak. Iya, itu juga membuat punggung rasa sakit akan segera datang. Nah, kalau 1 tahun, 2 tahun, Anda sudah 2 tahun tuh kuliah? Iya, Pak, sudah kerasa, Pak, sakit. Ya, sudah terasa 2 tahun ya. Nah, Anda kuliah itu selama berapa tahun? 4, Pak. Berapa? 4. Nah, 4. Berarti sudah 2 tahun kurang 2 tahun lagi ya toh. Nah, Anda itu kuliah badannya capek, pegal-pegal, terus sudah selesai, itu Anda mau bekerja. Jadi tidak efektif. Kalau awalnya itu sudah tidak ergonomis. Jadi waktu bekerja itu sudah loyo. Padahal bekerja itu merupakan tahapan kedua setelah kuliah. Ya. Nah, sebaiknya diganti ya, yang memakai meja kecil itu diganti, pakai meja yang besar. Ya, Anda perhatian dulu lah ya, untuk beli meja supaya Anda mengetik dengan baik. Ya. Anda yang pakai meja yang posisi duduk seperti ini ada nggak? Ya, artinya tidak persis duduk biasa. Artinya ada meja, ada kursi. Ada? Kuliahnya ada meja? Ada ya. Nah, sekarang kamu perhatikan tangan kamu itu posisinya bagaimana? Tangan di sini loh. Nah, ini sejajar tidak dengan keyboard atau sejajar. Nah, sejajar itu berarti itu ergonomis. Ini ada yang mejanya agak tinggi, jadi ini turun, tangannya turun, ya. Atau kursinya lebih tinggi daripada meja. Nah, kemudian ini akan naik,
ya, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi Anda sudah tahu ya sekarang ya. Nah, mungkin tinggal prakteknya. Ilmu ergonomi itu kalau tidak dipraktekkan itu istilahnya sia-sia ya. Sia-sia kita. Nah, coba Anda menguji kalau Anda ngetik dengan meja kecil, dengan duduk di lantai, kemudian dengan di kursi, itu hasilnya seperti apa? Ya, bisa dilihat dari sisi waktu. Oke, ya. Nah, kemudian kita lihat secara singkatnya. Ya. Nah, ini pertama berasal dari kata Yunani yang berarti ergo. Ergo itu artinya kerja. Nomos itu artinya hukum, ya. Atau kalau bahasa singkatnya itu hukum kerja, ya. Aturan dan norma dalam sistem kerja. Dari kita sering melihat dalam sebuah sistem kerja. Orang-orang bekerja itu lihat caranya bekerja dengan apa? Dengan berdiri, nah dengan duduk, ya, dengan setengah duduk itu posisinya Anda perhatikan ergonomis tidak? Ya. Seperti kalau di industri logam, ya, itu kebanyakan mereka yang bekerja dengan posisi berdiri. Ya. Posisi berdiri itu yang sakit bagian mana? Kalau orang bekerja posisinya berdiri, yang dirasakan sakit bagian mana? Ayo. Kaki, Pak, kaki. Nah, sebagian besar pada kaki ya. Ya, pada kaki dekat lutut itu ya. Nah, itu. Nah, kemudian kita pelajari ergonomi itu di daerah Amerika. Ya. Itu biasa orang menyebutnya dengan human factor, ya, atau human engineering, atau human factor engineering. Ya. Nah, ini sama ya. Nah, kemudian di negara-negara Skandinavia, negara yang berada di Skandinavia itu daerah mana kira-kira? Nah, Swedia, benar, Swedia. Nah, itu biasa menyebutnya biomekanik, ya, bioteknologi, ya, engineering, psikologi, ya. Di Jerman ya, itu juga ada, ya, tapi susah ini bacanya. Arbeitswesenskap. Nah, biasa disebut orang Jerman menyebutnya dengan kata ini, ya. Nah, ergonomi merupakan suatu keilmuan multidisiplin, ya. Dikatakan multidisiplin karena mengandung ilmu-ilmu yang terkait dengan tubuh, ya. Ilmu kehayatan, ya, ilmu kejiwaan, ya, kemasyarakatan, ya. Jadi tergabung di dalam ilmu-ilmu biologi, kemudian fisiologi dan kemasyarakatan. Ya. Nah, definisi sekarang. Nah, ergonomi sendiri suatu studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungannya, ya, kerjanya yang ditinjau dari secara anatomi, fisiologi, keteknikan, manajemen, dan perancangan. Ya. Ada juga yang menunjukkan suatu ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, ya, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga
orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan, ya, efektif, efisien, aman, nyaman. Kurang satu nih, tambah satu lagi adalah sehat, ya. Nah, kalau Anda melihat orang bekerja sudah mengandung efektif, efisien, aman, nyaman, dan sehat, nah itu sudah menerapkan sistem ergonomi di tempat kerjanya, ya. Nah, Anda tadi mengetik sambil tiduran, mengetik di lesehan itu tidak efektif dan tidak efisien, bahkan tingkat kenyamanannya kurang. Maka yang terjadi adalah sakit pinggang. Ya. Hasilnya tidak optimal, ya, tidak maksimal. Ya. Nah, dikatakan hasil optimal, hasil yang optimal itu yang bagaimana? Hasil yang optimal itu yang bagaimana? Optimal bagaimana? Anda bisa mengatakan teman Anda, wah Anda itu bekerja tidak optimal. Apa artinya? Tidak efisien, Pak. Tidak efisien. Nah, kata-kata optimal itu bagaimana artinya? Sesuai harapan, ya. Yang itu dilihat dari apa? Misalnya, saya bekerja dalam mesin bubut. Misalnya sehari saya dapat memberikan hasil 10 atau 10 bubutan. Nah, itu sudah efisien atau belum? Sudah optimal atau belum? Yang lain itu mendapatkan 9, ya, 8, ya. Sudah maksimal atau belum? Sudah optimal atau belum? Belum. Itu baru hasilnya, baru dilihat dari hasil. Waktunya belum Anda lihat. Ya. Nah, ternyata optimal itu menghasilkan hasil yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Nah, itu optimal. Ya. Misalnya kamu misalnya dapat nilai kuliah, dapat nilai B. Itu maksimal atau belum? Belum, ya. Maksimalnya gimana? Dapat A, ya. Nah, kamu belajar semalam atau sehari dapat nilai A, ya. Teman kamu belajar setengah hari dapat nilai sama dengan Anda, A. Itu optimal yang mana? Yang setengah hari, Pak. Setengah hari, ya. Nah, maka dilihat dari waktu yang digunakan, ya. Waktu digunakan sedikit tetapi dapat hasil yang banyak. Nah, itu optimal, ya. Ya. Ergonomi merupakan studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya, ya, yang ditinjau secara anatomi, fisiologi kerja, psikologi, keteknikan, manajemen, dan desain, ya. Manajemen itu penting. Tadi yang dapat nilai A tadi itu memanage-nya baik waktunya, ya.
tetapi orang juga punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang belajar itu senangnya tengah malam. Ya. Ada yang bekerja itu, belajar itu setiap hari. Ya. Anda termasuk mana? Mengerjakan dengan waktu sebentar, tengah malam, atau tiap hari? Anda termasuk yang mana? Tengah malam, Pak. Tengah malam. Nah, itu harus punya ilmu kalong. Ilmu kalong, tahu nggak ilmu kalong? Enggak, Pak. Ya, kalong itu kan apa ya? Kelelawar yang sering gantung-gantung itu loh. Nah, itu seringnya bekerja di malam hari ya. Oke. Nah, di sini ergonomi mengaplikasikan berbagai informasi yang keterkaitan dengan faktor manusia, yaitu dengan kekuatan, keterbatasan dalam merancang sistem kerja yang meliputi perancangan produk, mesin, fasilitas kerja, atau lingkungan fisik yang lainnya. Dan hasilnya adalah akan enase. Enase itu efektif, N-nya itu nyaman, A-nya itu aman, S-nya sehat, E-nya yang berikutnya efisien. Nah, tuh, maka rancangan tersebut sudah ergonomis ya. Nah, manusia itu mengalami kekuatan ya, mengalami kekuatan, keterbatasan pada dirinya. Nah, masalah kekuatan atau masalah keterbatasan pada manusia itu satu dengan yang lain berbeda ya. Misalnya keterbatasan dalam hal apa? Manusia mempunyai keterbatasan dalam hal apa? Tahu dalam hal apa? Keterbatasan manusia itu? Anda mempunyai kekuatan melebihi yang lain tidak? Nah, itu menjadi keterbatasan ya. Nah, dibandingkan dengan robot ya, robotik itu berbeda ya. Nah, keakurasian kemudian ketepatan itu berbeda ya. Kalau robot itu sudah akurasi ya, sudah dihitung, diukur dan sebagainya. Nah, kemudian dia misalnya memasang mur. Itu kalau robot itu sudah punya setelannya. Ya. Sekian detik harus selesai. Ya. Kalau kita sulit itu. Ya. Nah, itu. Prinsip dalam ergonomi adalah putting the task to the man. Ya. Ini artinya pekerjaan harus menyesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, ya, sehingga hasilnya bisa maksimal, ya. Nah, itu. Anda sekarang sudah menerapkan itu belum? Putting the task to the man. Bahwa yang Anda kerjakan itu sesuai dengan kemampuan Anda dan keterbatasan. Ya. Contohnya, meja tadi. Nah, meja tadi belum menerapkan task to the man. Ya. Contohnya
Anda mengikuti mejanya kecil, Anda harus bekerja dengan kondisi kecil, ya, tidak sesuai dengan ukuran Anda. Ya. Itu mata kuliah ergonomi di dalam industri antropometri besok. Ya. Nah. Misalnya lampu belajar, tempat Anda lampunya bagaimana? Lampu belajar tempat Anda bagaimana? Letaknya? Gantung atau nempel? Gantung. Itu tidak sesuai dengan kemampuan Anda itu, menggantung itu, ya. Nah, harusnya pakai lampu belajar itu bisa kita setting, ya, di mana arahnya, di mana posisinya, nah, supaya enak, ya. Nah, gitu. Nah, ini yang dalam bahasa Inggris, ya. Dan yang dilakukan secara tidak ergonomis, ya, akan berakibat ketidaknyamanan, kemudian akan mengeluarkan biaya yang tinggi, ya. Nah, dapat juga mengakibatkan penyakit akibat kerja atau kecelakaan, ya. Nah, kemudian menurunkan performa kerja Anda. Nah, itu akibatnya efisiensi daya kerja semakin kecil, menurun, ya. Nah, jadi itu harus dibenahi. Ya. Nah, ergonomi diterapkan di banyak tempat, ya, rumah sakit, transportasi, rumah tangga, lingkungan sosial, ya, penerbangan, industri dan lain sebagainya, ya. Nah, di rumah sakit, Anda lihat orang bekerja secara ergonomi di rumah sakit? Di rumah sakit tempat tidurnya itu sudah ergonomis atau belum? Sudah, ya. Siapa pernah dirawat di rumah sakit? Ada yang pernah di opnam itu misalkan? Saya Pak, pernah Pak. Oh iya, tapi jangan ya, yang lain jangan sering opnam, ya. Nah, opnam kalau kepepet, ya. Nah, itu kalau opnam itu tempat tidurnya kurang enak. Nah, sehingga bisa disetel, loh. Bisa dinaikkan, bisa diturunkan, ya. Apnanya kenapa, Dik? Kalau boleh tahu? Kenapa? Sakit, Pak. Loh, sakit apa? Sinusitis, Pak. Oh, sinusitis. Berapa hari di rumah sakit? 2 minggu, Pak. Wah, 2 minggu lama ya. Lama, ya. Nah, kemudian Anda perhatikan dokter-dokter di sana dalam merawat dengan pakaian, dengan alat-alat yang serba ergonomis tidak? Menggunakan alat-alat yang ergonomis atau tidak? Kalau rumah sakitnya itu rumah sakit yang berkelas, ya, nah, biasanya menggunakan alat-alat yang ergonomi, ya. Kemudian pada bidang transportasi, ya, itu Anda merasakan sudah ergonomis atau belum? Kalau misalnya Anda naik seperti bis, ya.
Ada yang rumahnya di luar Jogja? Kalau pulang naik bis itu? Isa Pak, Isa. Isa. Di mana Isa? Di mana Isa? Saya Pak. Di mana? Di mana? Di mana? Pulangnya Pak. Ya, pulangnya. Di Daerah Palembang mana? Pak, Palembang. Palembang. Ya, Palembang. Itu tiketnya, tiket bis itu berapa? 600 Pak. 600 ya. Ya. Anda sudah merasakan nikmat belum? Nikmat Pak. Ya. Dapat makan soalnya. Bukan makannya. Oh. Nikmat. Enak Pak. Bagus kok bisa Pak. Tempat duduknya, kemudian Oh. AC, kemudian ya pokoknya nikmat itu. Tapi Anda belum pernah naik bis yang menyediakan fasilitas tempat tidur. Belum Pak, belum pernah Pak. Belum ya. Nah, itu ada loh itu. Iya Nah, Pak. itu biasa 2 kali lipat. Ya, kalau 600 misalkan 1.200.000. Kalau 1.200.000 mendingan naik pesawat. Iya Pak, benar Pak. Ya, iya, naik pesawat. Ya, sini Palembang berapa ya kalau pesawat ya? 1 juta ya? Sekitar itu Pak, 1,2, 1,3 Pak. Nah, ya lebih baik naik pesawat. Nah, sampainya cepat. Kemudian kita tinggal ya mau ngapain. Kalau naik bis itu berapa ya waktunya? 24 jam Pak. Berarti sehari ya, sehari. Iya Pak. Ya, betul. Oke ya. Nah, kemudian rumah tangga ya, lingkungan sosial, penerbangan itu jelas ya. Nah, kalau penerbangan itu kebanyakan sudah enak. Tapi kalau penerbangan sekelas ya penerbangan yang saya pernah ya naik penerbangan itu tidak ergonomis sama sekali tempat duduknya. Itu pada Garuda ya. Waktu perjalanan ke Jeddah. Waduh, capek sekali gitu ya. Nah, kalau naik penerbangan luar negeri itu enak ya, seperti Emirates. Itu enak ya. Tempat duduknya itu agak longgar gitu. Dalam industri itu banyak ya. Nah, pernah Anda main ke industri? Ada yang pernah pergi ke industri? Enggak pernah? Belum pernah masuk ke industri belum pernah ya? Belum ya? Belum. Tadi nggak tahu jadi pertanyaan nanti tidak seimbang ya. Oke, apabila ergonomi diterapkan 24 jam ya. Nah, baik istirahat saat berinteraksi sosial dengan nyaman, aman dan sehat ya. Nah, kalau perusahaan itu sudah menerapkan segalanya dengan cara ergonomis, nah maka kita bisa istirahat enak ya, bisa bekerja dengan nyaman ya. Kemudian akibatnya itu tidak kecelakaannya itu kecil ya. Kemudian apa lagi ya? Bekerja itu lebih nikmat ya. Nikmat ya. Nanti Anda kalau sudah lulus, sudah bekerja, ya Anda akan memperhatikan itu. Apakah tempat duduknya itu sudah ergonomis, apakah alat dorongnya sudah ergonomis ya. Anda akan lihat ya. Nah, konsep keseimbangan dalam ergonomi ya. Nah, suatu ilmu, seni atau teknologi yang berupaya untuk menserasikan ya, alat, cara, dan segala batasan manusia sehingga manusia dapat berkarya secara optimal dalam berpengaruh tanpa berpengaruh buruk ya, dari pekerjaannya.
ya. Nah, sudut pandang ergonomi itu antara tuntutan tugas dengan kapasitas kerja harus selalu dalam garis keseimbangan sehingga dicapai performansi yang tinggi, ya. Nah, ini kita perlihatkan gambar di samping ini. Anda sebutkan gambar di samping itu misalnya HP-nya jatuh. Nah, orangnya itu mengambil seperti ini, bagaimana? Ergonomis atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Tidaknya di mana? Tidaknya bagaimana? Ini benar tidak ergonomis ini. Mungkin di posisinya, Pak. Iya, posisinya itu jongkoknya nggak benar, ya. Iya, Pak. Nah, ini bisa jatuh, ya. Nah, kalau misalnya dia bekerja mengetik, itu ergonomis nggak? Tidak, Pak. Tidak. Nah, ini tempat ketiknya itu sudah dibuat sedemikian sehingga orang itu enak itu bekerjanya kalau dalam posisi standby untuk bekerja, ya, mengetik itu ergonomis itu, ya. Nah, ergonomis itu di sini ada task demand, ada work capacity. Nah, kemudian muncul menjadi performance, ya. Task demand itu terdiri material karakteristik, kemudian tugas, ya, kemudian lingkungan, ya, kemudian organisasi, ya. Nah, 4 hal ini akan berpengaruh kepada demand, ya. Nah, work capacity, ya, itu ada 4 juga, ya. Personal capacity, nanti saya jelaskan satu persatu, ya. Nah, psychological capacity ini beda ya dengan ini, ya. Ini psikological, ini fisiological. Bedanya fisio sama psiko, ya. Nanti kayak apa? Nanti contohnya ada nanti, ya. Nah, kemudian biomekanik, ya. Biomekanik itu berkaitan dengan tubuh, ya. Apabila 4-4-nya itu ini dengan ini, ini menjadikan masing-masing work capacity dan demand, task demand itu terjadi atau berjalan dengan baik, maka task demand-nya itu baik, work capacity-nya itu baik. Nah, maka performanya akan baik. Performanya tidak akan muncul fatigue, ya, stres, ya, accident, ya, tidak muncul. Tapi apabila di sini ada yang kurang baik, di sini aja lah. Nah, task demand ini kurang baik. Nah, walaupun sininya baik, ya, maka performanya itu akan muncul stres atau accident, ya. Nah, productivity itu rendah, ya. Sehingga kalau memunculkan performanya itu menjadi baik atau tinggi, maka work capacity itu juga baik, task demand juga baik, ya. Nah, unsur keseimbangan dalam ergonomis, ya. Work capacity, ya. Nah, kita tahu work capacity itu apa saja. Itu masalah personal capacity seperti tadi, ya. Nah, personal capacity itu apa saja di dalamnya.
kita lihat X umur. Nah, orang itu semakin dewasa, tentunya ya pemikirannya semakin bagus ya. Nah, tapi nanti lama kelamaan sudah mulai tua, itu pemikirannya sudah kembali lagi seperti kanak-kanak ya. Jadi itu dimiliki oleh setiap orang ya. Setiap personal memiliki X ya, faktor usia. Yang kedua adalah faktor gender ya, antara perempuan dan laki-laki. Nah, kebanyakan laki-laki itu ini ya, ini tidak semuanya ya. Kemudian perempuan itu masak. Tapi sekarang terbalik. Perempuan itu tidak hanya masak, tapi yang jelas perempuan itu dapat masak. Di sini ada perempuan yang tidak bisa masak. Ayo. Karena kuliah, kemudian terbatas waktu, kemudian kesempatan, kemudian dia makanannya beli semua di warung Padang dan sebagainya. Jadi tidak bisa masak. Ada nggak bisa masak perempuannya? Ya. Nah, kemudian ini education, ya. Nah, berarti Anda di sini sedang menempuh pendidikan dalam rangka personal capacity-nya nanti bisa naik ya. Salah satu jalur yang ditempuh adalah education ya, dengan kuliah. Ya. Religion dan belief ya. Di Indonesia itu agama yang diakui oleh negara berapa ya? Ada berapa, Dek? Saya agak lupa. Kalau dulu cuma 5, kalau sekarang berapa? Ada yang tahu sekarang berapa yang diakui negara? 6 ya, 6. Apa saja? Islam, terus Katolik. Terus? Oh, Konghucu ya. Iya, ya. Ada 6 ya, 6. Nah, gitu. Jadi bahwa personal capacity ya itu biasanya mengandung salah satu ini agama ini ya. Nah, mungkin berbeda-beda baik caranya dan sebagainya, tapi bisa menyatu ya. Nah, ini yang penting, experience. Experience apa? Experience apa, Dek? Tahu nggak? Pengalaman. Jadi mahasiswa harus berpengalaman di dalam studinya. Jadi Anda kuliah 4 tahun ya, ditargetkan 4 tahun selesai. Nah, itu satu dengan yang lain akan beda-beda.
Ya, pengalamannya akan beda-beda. Ya, ada yang bisa cari uang, ya. Nah, ada yang bisa nukang, ya. Ada yang punya pengalaman bisa berdiplomasi, ya, karena punya pengalaman, ya, itu penting, ya. Nah, di sini ada yang sudah bekerja? Kuliahnya sambil kerja ada? Enggak ya? Nah, kalau dulu saya zaman kuliah sambil kerja. Nah, karena tidak punya biaya untuk membiayai kuliahnya. Jadi sambil kerja, ya. Kerjanya macam-macam, ya. Jadi pelayan toko, pernah bekerja latihan tukang, pernah, ya. Bekerja di listrik, pernah, ya. Nah, ini akan menjelaskan apa saya? Kira-kira ada gambar ini? Apa? Anda harus spot. Nah, kita lihat ya. Anda harus secara fisik, ya, kesehatan fisik, ya, itu harus terjaga, ya. Nah, Anda walaupun masih kuliah, tetap menjaga kesehatan, ya. Nah, oke. Kemudian ini apa? Kira-kira tahu deh apa kira-kira? Nggak tahu ya? Nah, status sosial. Dengan adanya education, ya, ditambah dengan experience, maka status sosial Anda bisa naik, ya. Makanya orang itu banyak kuliah supaya statusnya naik, ya. Nah, tetapi tujuan kuliah bukan itu aja, ya. Lagi ini apa? Tahu? Jadi secara kesehatan, secara usia, secara gender, secara status sosial, ini merupakan kapasitas personal, ya. Selain itu apa? Anda selain fisiknya kuat, experience-nya banyak, kemudian edukasinya juga banyak, itu Anda harus apa? Harus ini, ya, status kesehatan, ya, terjaga. Nah, sekarang fisiologi, ya. Nah, bedanya dengan psikologi, nah, itu apa? Contohnya nih. Ya. Nah, cardiovascular ability dan endurance. Jadi kemampuan, ya. Nah, kemampuan kardiovaskuler, ya. Nah, itu berkaitan dengan pernapasan, ya, dengan jantung Anda, ya. Maka Anda perlu di sini ini saya lihatkan gambar orang mengetes, ya, mengetes jantung, ya.
Kemudian lagi persen ya, panca indera kita ya. Jadi di mana faktor-faktor dari fisiologikal itu termasuk organ tubuh yang di luar ya. Kemudian lagi ini muscle nervous ya. Muscle itu apa? Tahu nggak? Muscle itu apa? Otot, Pak. Otot ya. Otot, Pak. Ini otot. Otot-ototnya ini juga kuat ya. Ini kapasitas psikologikal ya. Nah, sekarang psikologikal. Nah, kalau tadi fisiologikal. Nah, ini bedanya. Ya. Ini kira-kira apa? Kira-kira apa? Nggak tahu? Iya. Nah, aktivitas waktu kreatif ya. Nah, kemudian lagi ini mental, mental ability ya. Nah, mentalnya bagaimana? Ya. Kemudian lagi, ini saya akan menjelaskan kepada Anda dengan gambar ini. Kira-kira penjelasannya apa? Tahu nggak? Nah, emosional ya. Nah, kalau ini coba ayo, saya bisa. Salah nggak apa-apa. Yang masuk psikologikal. Kemampuan beradaptasi, Pak. Kemampuan kaki ya. Dasar kaki itu. Yang lain? Ayo, yang lain? Itu kan ada binatang. Ada binatangnya nggak tuh? Ada tuh? Nah, binatangnya kan menyerupai pohon ya. Nah, itu berarti apa? Berarti apa, yuk? Apa? Bisa apa? Menyesuaikan. Ya, betul. Itu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi apapun ya. Nah, kondisi dengan orang tua gimana? Nah, kondisi dengan anak-anak gimana? Kondisi situasi ramai bagaimana? Nah, itu namanya adaptation ya. Jadi itu diperlukan semua ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah, ini hanya contohnya hanya 4 ya. Oke. Nah, biomechanical capacity ya.
kemampuan apa namanya, join itu apa? Di pergelangan tangan kita, kaki kita itu ada join, ya. Kemudian di sini saya tampilkan orang berlari. Ini kekuatannya dalam ini di lutut, ya, di tangan, ya. Nah, itu join-joinnya berada pada pergelangan tangan, ya. Nah, kemudian ini movement, ya, movement, ya. Ini apa, gerak, ya. Ini merupakan gerakan, ya. Kemudian yang lain. Nah, ini hanya join aja, ya. Ini pada persendingan tangan, ya. Ini pada di sini mana ya, apa ya, lengan, ya. Sendi lengan, itu sudah bisa berputar berapa kali, ya. Tendon, ya. Ini hamstring tendon ini. Nah, ya. Ini yang sering dikeluhkan sama pemain sepak bola atau pemain voli, itu bagian-bagian seperti hamstring tendon, ya. Nah, itu. Ya. Ada lagi spin, ya. Nah, spin itu ada di daerah sini, ada daerah sini. Ini ya. Sekarang tasdiman, ya. Tasdiman ini ada karakter dari peralatan atau mesin atau peralatan dari sebuah mesin, ya. Nah, kemudian tipe, ya, tipenya seperti apa, ya. Nah, kemudian lagi kita lihat speed, ya. Speed itu apa? Speed itu apa? Kecepatan, Pak. Kecepatan, ya. Nah, kemudian ada lagi, satu lagi. Nah, walk reach itu apa ya? Walk reach itu semacam variasi kerja, ya. Jadi di dalam tasdiman itu ada task and material karakteristik, ya. Kemudian yang lagi ada organisasional, ya. Kita lihat ya, rest and work rest, ya. Kerja dan istirahat, ya. Nah, sebaiknya orang itu bekerja dan istirahat itu seimbang. Seimbang itu artinya bukan 8 jam bekerja, kemudian istirahatnya 8 jam juga, bukan seperti itu, ya. Jadi istirahat itu lamanya dan frekuensinya tergantung apa? Tergantung apa?
istirahat itu lamanya tergantung kalau ada orang bekerja 2 jam, kemudian sebentar lagi istirahat seberapa jam, kemudian bekerja lagi istirahat, bekerja istirahat. Nah, pekerjaan seperti itu contohnya apa? Orang yang bekerja di kuli ya, atau manol ya. Kalau orang bekerja 8 jam kerja kemudian istirahat 1 jam itu seperti perkantoran ya. Nah, sekarang kalau orang bekerjanya 1 bulan, istirahatnya setengah bulan atau 1 bulan. Itu pekerjaan apa? Tambang ya. Saudara saya ada kerja di tambang di Irak kerjanya. Nah, 2 bulan bekerja, istirahatnya 1 bulan di rumah ya. Biasanya begitu. Atau yang di tengah laut itu ya, tambang pelayaran itu juga begitu ya. Mana? Gimana, Dek? Iya. Oh ya, itu coil ridge ya. Nah, penambangan di tengah laut ya. Itu bekerja di tengah laut sebulan, kemudian di darat istirahat sebulan ya. Biar tidak jenuh ya. Biar tidak jenuh, biar istilahnya kalau orang kerja seperti itu yang jelas itu kejenuhan ya, kejenuhan. Yang dilihat setiap hari hanya laut ya. Nah, next work and shift ya. Pekerja malam ya. Seperti Anda belajar terus-menerus sampai malam. Nah, kemudian siangnya itu digunakan untuk tidur ya. Itu kalau seperti itu berarti kehidupan kita kebalikan. Kita itu sebaiknya siang itu untuk bekerja, malam itu untuk istirahat ya. Tapi sekarang mahasiswa kebalikan. Kalau malam itu digunakan untuk mengerjakan tugas, kalau siang untuk apa? Anda sering mengerjakan tugas malam hari? Iya, Dek? Iya, Pak. Iya. Jawabnya iya. Terus siangnya untuk apa? Tidur, Pak. Wah, lah itu namanya Anda punya ilmu kalong itu. Ilmu kelelawar itu ya. Dalam malam hari itu bekerja, sementara siang hari tidur ya. Seperti apa itu lagunya kelelawar itu ya. Bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Nah, ya itu. Manajemen. Nah, itu dibutuhkan manajemen. Kalau manajemennya bagus, maka bekerja sambil istirahatnya itu bisa diatur waktunya. Nah, bekerja malam hari itu bisa di-manage ya, dengan manajemen ya. Tuh. Nah, holiday ya. Nah, ini. Anda juga
harus punya hari libur ya. Selama ini Anda kalau liburan digunakan untuk apa? Apakah minggu-minggu ada kuliah? Tidak ya. Nah, kemudian perlu meninggalkan tugas ya. Nah, ini bentuk organisasional karakteristik ya. Ya. Nah, sekarang lingkungan ya. Nah, lingkungan itu banyak ya. Ini temperatur ya. Kemudian humanity itu apa ya? Tahu nggak? Humanity. Kelembapan ya. Kemudian ada unsur noise ya. Kemudian ada lighting ya. Pencahayaan. Kemudian ada ini tabu, ini salah nih, tabu ini ya. Ini salah ini. Nah, ada unsur tabu ya. Ini ada saya gambarkan wanita yang sedang merokok ya. Kemudian ada unsur apa namanya kelembapan ya. Ada unsur sosial kultural ya. Ada lagi unsur habit ya, kebiasaan. Nah, ada lagi norma ya. Ada lagi getaran ya. Nah, vibration ya. Ini polutan ya. Nah, performa tergantung pada rasio ya. Dari besaran tuntutan tugas per kemampuan yang bersangkutan. Sini kita lihat tuntutan tugas lebih besar dari kapasitas yang dimiliki ya. Itu akan menjadikan overstare ya. Itu akan berakibat kelelahan ya, kecelakaan kerja, kemudian sakit, rasa sakit ya. Nah, ini apabila kapasitasnya melebihi kapasitas kita, tuntutan tugasnya itu melebihi ya. Nah, akan terjadi ini kelelahan, akan terjadi kecelakaan, akan terjadi rasa sakit ya, cedera, kemudian rasa sakit ya. Nah, kemudian tidak produktif ya. Nah, tuntutan tugas itu lebih kecil ya. Itu akan menjadi malas kita, akan menjadi jenuh, lesu ya, tidak produktif ya. Maka kapasitas ini akan berakhir pula berupa under stress ya. Jadi sakit ya, menjadi jenuh ya, malas ya. Nah, kemudian ya, yang bagus adalah kapasitas tugas sama dengan kapasitas yang kita miliki ya. Nah, lingkungan dan kondisi kerjanya menjadi sehat, aman dan nyaman ya. Jadi itu seimbang ya. Jadi tidak terlalu kebesaran atau tidak terlalu kecil ya. Nah, ada pertanyaan, Dek?
Halo? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Sepertinya tidak ada, ya. Kuliah kita akhiri sampai di sini ya. Nah, bahannya saya berikan pada hari Kamis ya. Hari Kamis nanti saya ingatkan ya. Karena ada kuliah satu lagi pada hari Kamis ya. Jadwal absen sudah tak buat, sudah ngisi Anda? Anda sudah ngisi absen? Sudah, Sudah, Pak. Sudah ya? Ya. Oke ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Lanjut nanti pertemuan kedua masalah. Ingat Anda pertemuan kedua dan ketiga masalah apa yuk? Ingat enggak?